Selamat datang kembali teman-teman semua. Kali ini kita akan lanjut ke time series analysis. Nah, apa itu data time series? Data time series adalah data yang berupa one dimensional. Jadi hanya satu variabel yang dia itu diurutkan berdasarkan waktunya. Nah, komponen dari time series ada trend, juga ada cyclical komponen. Nah, ini tuh siklus jangka panjangnya. Kemudian ada juga seasonality komponen atau siklus jangka pendek yang dapat diprediksi ya, misal tiap tahun atau tiap kuartal, tiap bulan gitu ya. Kemudian ada juga komponen irregular. Nah, ini tuh uh, randomness-nya. Jadi dia itu random dan berdistribusi normal ya, idealnya. Nah, ini jenis data time series, ada stationary sama non-stationary. Nah, sebenarnya kita itu ingin mencari siklus atau pattern dari data yang stasioner. Nah, kalau datanya nggak stasioner, berarti kan kita harus menghilangkan trennya kan gitu. Misal ini, dia trennya ke bawah. Jadi kita itu harus menghilangkan uh, mengekstrak data dari trennya tadi agar bisa jadi data stasioner gitu ya. Nah, contohnya nih, data penumpang pesawat ya. Dia kan trennya tuh naik. Ini naiknya mungkin secara linear atau eksponensial gitu. Nah, kemudian dia juga ada seasonalnya, ada siklus pattern seasonalnya. Ini tiap berapa rentang waktu. Nah, ini bisa dilihat kalau di dekomposisi ternyata komponen trennya itu dia naik secara mungkin linear ini ya. Kemudian seasonalnya bisa dilihat dia per berapa jangka waktu sekali gitu ya. Ini sama persis semua seasonalnya. Kemudian yang terakhir ada komponen residual. Ini tuh yang tadi apa eh, komponen yang random tadi tuh ya. Harusnya dia tuh datanya nih kayak white noise gitu. Dia random tersebar merata. Tapi ternyata bisa dilihat masih ada pattern sedikit ya. Ada pola-pola sedikit. Jadi itu masih bisa diekstrak lagi ke seasonal atau trend sebenarnya. Nah, model yang kita gunakan untuk data time series itu ada model AR dan MA. Ini tuh model yang paling sederhana ya. Model AR itu model autoregresif. Nah, ini bisa dilihat uh, formulanya. YT itu data yang kita cari, data sekarang, sama dengan C konstan tambah psi 1 kali YT-1. YT-1 ini data kemarin, tambah psi 2 kali YT-2, data 2 hari yang lalu, plus titik-titik plus psi P kali YT-P. YT-P ini data P hari yang lalu. Jadi kita tuh mau nyari variabel P-nya ini. Kita cari berapa data hari yang lalu yang bisa kita pakai biar prediksinya itu paling optimal ya, paling bagus. Akurasinya paling besar. Ditambah epsilon T. Nah, ini tuh error term. Dia tuh seharusnya wetness ya, terdistribusi merata. Berdistribusi normal maksudnya. Nah, kemudian ada juga model MA, moving average. Ini tuh modelnya tuh kita memprediksi nggak cuma dari poin paling terakhirnya data sekarang aja, tapi kita juga memprediksi beberapa hari ke belakang tuh. Misal sesuai seasonalnya, misal 1 minggu gitu. Jadi satu minggu itu kita prediksi terus kita lihat errornya. Jadi nggak cuma 1 poin, tapi kita prediksi satu ke key hari belakang ya, epsilon t key ini tuh error dari Q hari ke belakang. Nah, kemudian kalau AR dan MA itu digabung jadi model ARIMA ya. Di sini ada tambahan I atau integrated. Di sini ada variabel tambahan yaitu D. D itu uh, bentuk trennya ya. Kalau dia stasioner, D-nya sama dengan 0. Kalau trennya naik, D-nya 1. Kalau trennya naik secara eksponensial, D-nya sama dengan 2 gitu ya. Nah, ini bisa dilihat rumus-rumusnya, apa formulanya. Nah, ini bisa dilihat kalau AR kita cari P, MA-nya kita cari Q, differencing ordernya kita cari D, integratednya tadi. Nah, untuk nyari P sama Q gimana? Kita pakai ACF sama PACF. ACF itu autocorrelation function. Ini uh, berapa hari ke belakang yang paling bisa menggambarkan data sekarang itu. Jadi yang paling bagus berapa hari ke belakang prediksinya. Nah, yang Q juga kita pakai, kalau yang Q kita nyarinya pakai PACF ya, partial ACF. Jadi kita mau prediksi untuk rentang waktu berapa ke belakang gitu kan. Nah, selain ARIMA tadi, kita juga bisa pakai SARIMA atau seasonal ARIMA.
Nah, di sini ada variabel tambahan, P besar, D besar, Q besar, dan S. S ini tuh eh, panjang seasonnya ya. Misal datanya itu harian, tapi ternyata ada season per bulan. Jadi S-nya sama dengan 30 kan gitu. Nah, P, D, Q-nya itu ini tuh variabel sama tadi AR, I sama MA-nya untuk seasonalnya. Jadi per season ini kayak kita agregasikan jadi satu, terus kita lihat apakah masih ada eh, pola-pola lagi yang bisa diekstrak gitu ke variabel P, D, Q-nya. Nah, nah, mungkin kita langsung aja ke praktek analisis data penumpang pesawat ya, air passengers. Di sini kita ada data air passengers. Datanya numerik, kita jadikan target role-nya karena kita mau memprediksi itu berapa banyak penumpangnya di beberapa hari ke depan. Nah, ini juga ada variable month atau waktunya. Waktunya ini udah benar pakai tipe date time. Nah, ini sebagai feature. Kemudian kita bisa download di add-on dulu ya, widget untuk time series-nya. Bisa dicari di filter time series, langsung di install, download, install, terus nanti restart, terus masuk ke sini lagi, bisa langsung tarik widget form time series ya. Biasanya kita bisa pakai month ya, kan dia datanya tuh per bulan, dipakai month. Nah, ini bisa dilihat datanya. Nah, di sini kita bisa lihat grafiknya ya. Nah, kan kita itu tujuannya mau nyari variabel eh, P, Q, sama D. Nah, tadi kan bisa dilihat datanya itu dia naik kayaknya secara linear atau eksponensial ya, nggak stasioner ya. Jadi D-nya itu antara 1 atau 2. Tapi misal kita pakai D-nya itu 0 dulu ya. Kita cari P sama Q-nya dulu misal. Nah, P-nya itu bisa kita cari pakai widget korelogram ini. Kita cari mana yang nilainya paling jauh dari 0. Ini misal pakai yang ini, yang paling tinggi dia. Ini dia nilainya 12. Jadi variable P-nya itu kita pakai 12 tadi. Nah, sekarang variable Q-nya kita centang ini, compute partial autocorrelation, kita tekan. Nah, sekarang kita ini ganti tabel grafiknya ganti, karena yang paling jauh dari 0 sekarang 13 ya. Nah, jadi bisa kita pakai itu untuk variable Q-nya. Misal kita eh, misal kita coba dulu P-nya 12, Q-nya 13, D-nya misal 0 dulu. Nah, bisa dilihat ternyata R-square-nya itu 0,92. Lumayan tinggi lah. Udah. Nah, sini kan juga ada variabel yang in sample nih. Ini tuh nggak dipakai karena itu validasinya pakai data trainingnya, jadi bukan buat prediksinya. Yang buat prediksi itu yang di atas, yang bukan in sample. Nah, kemudian kita bisa juga ekstrak data D-nya tadi itu pakai difference ini, widget difference. Ini bisa kita tekan. Langsung kita bisa milih ini, bisa first order difference atau second order difference atau yang lain. Nah, kalau yang first order itu ini yang asumsinya D sama dengan 1, yang linear ya. Kalau second order difference ini yang eksponensial tadi ya. Nah, bisa kita lihat chartnya ya. Nah, ini ternyata setelah diekstrak trennya, dia tuh kayak masih ini ya, melebar gitu ya. Tapi udah lumayan stasioner sih. Untuk D sama dengan 1 ya. Asumsinya dia linear. Kemudian tuh yang D sama dengan 2 tadi, yang eksponensial, ternyata bisa dilihat. Nah, ini mungkin menyebarnya nggak terlalu selebar tadi gitu. Bisa dibandingkan ini yang 2, ini yang 1. Nah, bisa dilihat yang 1 yang di bawah ini tuh lebih lebar gitu. Nah, dari masing-masing difference tadi tuh P sama Q-nya juga berbeda ya. Jadi kita masukin ke korelogram lagi. Untuk yang ini delta R passengers ini tuh yang udah dikeluarin trennya tadi. Bisa dilihat ternyata P yang paling tinggi itu ada di 12 ya, sama kayak tadi. Kalau Q-nya sama juga di 12. Jadi P sama Q-nya untuk D sama dengan 1, kita masukin 12. Sekarang untuk D sama dengan 2, kita tekan dulu. Bisa lihat yang
paling tinggi itu, nah P yang paling tinggi kan 12 ya. Kemudian untuk key-nya bisa dilihat ternyata 11 ternyata key-nya yang paling tinggi. Untuk D sama dengan 2 ya. Nah, kemudian kita langsung aja bisa tarik ini ke namanya Arima model, langsung aja widget Arima model. Langsung aja kita bisa masukin. Nah, ini eh, kita masukin tadi untuk yang D-nya sama dengan 2 kan P-nya 12, Q-nya 11. Nah, sini kita juga bisa atur confidence interval sama forecast steps ahead. Ini tuh kita mau prediksi seberapa jauh gitu aja. Mungkin ini kita start 10, terus confidence intervalnya kita biarin aja ini 95%. Untuk yang D sama dengan 2 ya. D sama dengan 1 juga, tadi kan P-nya 12, Q-nya juga 12, untuk D sama dengan 1 ini sama. Nah, tadi juga untuk D yang 0 tadi ini kan P-nya itu 12, Q-nya 13 ya. Nah, ini kita coba semua lah. Nah, kemudian bisa semua modelnya tadi itu kita tarik ke widget model evaluation. Bisa dilihat ternyata R square yang paling tinggi itu ini, Arima 1 yang D-nya sama dengan 1 tadi. Dia itu R square-nya sama dengan 0,955. Dia MAPE-nya juga paling kecil, RMSE-nya juga paling kecil, jadi bisa dibilang ini model terbaik lah. Oh, salah. Oh, benar. Tadi kan untuk yang di sama dengan 1 kan dia ini ya, P-nya 12, Q-nya juga 12. Jadi sebenarnya kita tuh bandinginnya ini sama ini aja. Ternyata yang paling bagus emang yang D-nya sama dengan 2. D sama 2 dia R square-nya tuh 0,95 ya. Ini kayak sebenarnya kita ini ya, bisa eksperimen gitu ya, bisa coba-coba. Ternyata kalau uh, Q-nya kita besarin jadi 13, ternyata dia R square-nya lebih tinggi gitu. Nah, ini juga apa ya? Memang asumsinya kan semakin banyak variabel yang kita pakai kan semakin akurat gitu ya. Karena dia ini linear modelnya. Nah, mungkin terakhir kita bisa lihat forecast-nya ya. Kita sambungin aja ke chart nih. Nah, bisa dilihat untuk model yang D-nya sama dengan 0 tadi, dia itu em, grafiknya kayak gini ya. Udah lumayan akurat sih. Nah, ini garis yang putus-putus itu eh, distribusinya deh. Jadi batas C kan dia ini nggak pasti gitu kan, masih ada kemungkinan dia tuh nggak sesuai trade-nya. Jadi ini tuh keyakinan kita 90% tuh ada di range ini, di area ini lah. Ini untuk D sama dengan 0, terus kita coba lihat D sama dengan 1. Nah, mungkin bisa dilihat mungkin lebih bagus ya. Range-nya juga lebih kecil, lebih akurat juga. Nah, untuk yang terakhir ini, yang D sama dengan 2, bisa dilihat range-nya juga mirip ya sama yang pertama tadi. Nah, memang dari yang tadi tuh model yang paling bagus tuh memang yang D-nya sama dengan 2 tadi ya. Nah, tapi di sini ternyata model yang D sama dengan 1 tapi Q-nya 13 dia tuh lebih bagus ya ternyata.
Jadi bisa eksperimen mana model yang terbaik gitu ya. Nah, mungkin sampai sini aja ya. Mungkin topik-topik selanjutnya mungkin akan kita pikirkan nanti. Oke, segitu aja dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.